Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna kematian buat anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ini suatu tema yang sangat menarik yang mungkin jarang dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa enggan untuk membicarakan hal ini, Pak Eman. Sebenarnya bagaimana itu mau membicarakan masalah yang begitu serius, begitu sulit dibicarakan bahkan oleh orang dewasa, tetapi kita mau membicarakannya dengan anak, Pak Eman, tentang kematian. Iya, karena kematian itu seringkali merupakan sesuatu topik yang kita hindari. Kita merasa kurang enak, kurang nyaman kalau kita membicarakan. Itu sebabnya kadang-kadang kita susah untuk membicarakannya bersama dengan anak. Iya, sebenarnya kenapa Pak Eman kita sendiri merasa enggan untuk membicarakan kematian? Ada beberapa kemungkinan penyebab yang saya amati. Kemungkinan pertama adalah kita mungkin memperoleh pengaruh budaya yang berkaitan dengan tahyul. Dan kita tahu budaya timur banyak tahyul tentang kematian ini. Seolah-olah kalau kita membicarakannya, kita sepertinya akan lebih mudah mengalami musibah. Sudah barang tentu pandangan demikian kurang tepat, karena bagi orang percaya, hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Kemungkinan kedua, kita sering mengaitkan kematian dengan sesuatu yang menyedihkan. Mungkin ada hubungannya dengan kematian orang tua, atau saudara kita, atau kerabat kita yang kita kasihi. Nah, untuk itu, di dalam hal ini kita perlu juga untuk belajar menerima kenyataan kematian kekasih kita terlebih dahulu. Jadi apa sebenarnya manfaat kalau kita membicarakan mengenai kematian kepada anak, Pak Heman? Kita perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian yang benar mengenai kematian. Sesuai dengan perkembangannya, anak yang masih muda memang masih sulit memahami tentang kematian. Namun, kita tetap perlu membicarakannya, supaya anak memperoleh pengertian mengenai hal ini. Nah, ini kalau kita balik, kalau anak keliru konsep tentang kematian, maka anak akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan kadang-kadang hal ini akan menyebabkan rasa duka yang sulit diselesaikan pada diri anak. Itu sebenarnya konsep yang salah itu yang seperti apa, Pak? Konsep yang salah itu misalnya saja bahwa anak memandang kematian itu sama dengan tidur yang sangat panjang, yang tidak bangun-bangun lagi. Kematian misalnya juga bukan hal yang permanen, sehingga kadang-kadang anak mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya dia meminta binatang peliharaan misalnya yang sudah mati, minta orang tuanya untuk membangunkannya lagi. Ada juga yang mengatakan kematian seperti pergi ke tempat yang jauh, yang indah, yang lama, tidak mungkin kembali gitu, Pak Man. Iya, itu adalah beberapa konsep tentang kematian yang mungkin terjadi. Nah, kalau hal itu dibicarakan kepada anak, kan tujuan orang tua itu supaya anak bisa memahami dengan bahasanya anak itu ya? Iya. Memang di sini kita berhadapan dengan anak yang belum cukup matang, dan kadang-kadang kita memang tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Dan kita di dalam hal ini kita tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan sebisa mungkin supaya anak bisa memahami secara lebih tepat. Itu momennya kita bicara itu saat apa, Pak
Pak Iman? Kan kita nggak bisa tiba-tiba kita bicara tentang kematian terhadap anak gitu. Betul. Dan ada beberapa momen tentunya. Yang pertama misalnya pada saat kita bercerita biasa saja, kemudian ada cerita-cerita atau dongeng tentang kematian. Nah, kita bisa jelaskan sedikit di situ. Kemudian juga saat misalnya kita menghadapi seorang kerabat atau orang dekat atau siapa saja yang meninggal, atau anak mengatakan bahwa orang tua dari temannya itu meninggal. Nah, itu saat yang baik juga untuk menjelaskan tentang kematian kepada anak. Dan satu kesempatan lagi yaitu kalau anak mempunyai binatang peliharaan. Nah, itu kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang kehidupan dan kematian kepada anak. Ya, Pak Iman, dalam keadaan yang bagaimana itu kesalahan konsep yang tadi Pak Iman katakan atau yang kita bicarakan itu bisa terjadi gitu Pak Iman? Kadang-kadang misalnya kalau anak itu kita lindungi dari perasaan dukanya, lalu kita berusaha untuk misalnya di dalam tanda kutip menghibur dia dengan sesuatu yang tidak benar, itu bisa menyebabkan anak mengalami atau memperoleh konsep yang salah tentang kematian. Nah, sebagai contoh misalnya ada binatang peliharaannya itu mati misalnya. Kemudian kita diam-diam membelikan anak binatang yang mirip, yang baru begitu. Nah, kelihatannya memang anak tidak sedih lagi, tetapi dengan demikian dia memperoleh konsep yang salah tentang kematian. Karena seolah-olah kematian itu bukan sesuatu yang permanen. Pak Heman, kalau secara tidak sadar atau orang tua belum memiliki pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana cara menyampaikan konsep yang benar kepada anak tentang kematian, lalu udah keburu salah begitu menyampaikannya, dampaknya menurut Pak Heman tuh terhadap anak bagaimana Pak Heman? Ya, ada beberapa dampak. Misalnya kalau kita sampai memberikan konsep bahwa mati itu sama dengan tidur yang panjang, untuk anak yang peka mungkin saja mereka tidak berani tidur karena takut tidak bisa bangun lagi. Atau misalnya beberapa konsep, kalau ada anak yang sampai misalnya menulis surat kepada sahabatnya yang sudah meninggal, atau bahkan ada yang menulis surat kepada ayahnya di tempat yang jauh, di tempat yang dikatakan indah sekali, padahal ayahnya itu sudah meninggal. Nah, ketika anak melakukan hal ini, dia tidak mendapat fakta yang sebenarnya, ada rasa duka yang prosesnya belum selesai. Misalnya pada suatu ketika anak itu dewasa, dan dia tahu fakta yang sebenarnya, dia bisa marah sekali kepada orang tuanya atau kepada kita yang tidak menjelaskan dengan benar soal kematian, karena seolah-olah dia merasa dibohongi. Tapi kalau misalnya untuk sementara waktu aja, nggak sampai dewasa gitu Pak Heman, jadi istilahnya masa transisi begitu, untuk dia kan belum dewasa, belum cukup kuat, ya kita biarkan gitu, boleh dia nulis surat seolah-olah papanya itu masih ada di suatu tempat yang dia nggak tahu gitu, tempat yang indah begitu, seperti yang Pak Heman tadi jelaskan. Nanti kalau udah dewasa baru diberitahu gitu, itu tetap buruk dampaknya ya Pak Heman? Iya, menurut saya begitu, karena kita perlu juga memberi kesempatan kepada anak untuk melalui proses kedukaan ini secara wajar ya. Betul. Dan kalau dia sudah bisa melewati proses ini, nanti baru kita bantu untuk dia mengatasi perasaan duka ini. Saya kira itu akan lebih sehat. Ya, Pak Eman tadi mengatakan bahwa kita menjelaskan tentang kematian itu saat yang tepat itu kalau ada hewan kesayangan atau peliharaannya itu yang meninggal gitu, yang mati gitu ya Bapak. Iya. Nah Pak, itu bagaimana kita menjelaskan, kan hewan dan manusia ini kan sesuatu yang berbeda gitu Pak Eman. Iya, betul.
Dan di dalam kesempatan ini tentu saja kita juga perlu menjelaskan bahwa ada perbedaan kematian antara binatang dengan manusia. Misalnya saja kita bisa menjelaskan bahwa jiwa manusia itu berharga di mata Allah. Dan karena itu Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan binatang itu diciptakan untuk hidup manusia. Mungkin dengan penjelasan yang seperti ini, anak akan mempunyai konsep yang lebih tepat mengenai kematian. Ya, tapi binatang itu adalah binatang yang dia sayangi, Pak Iman. Yang dia tiap hari kumpul atau bermain dengan binatang itu. Kalau kita jelaskan semacam itu, apa dia tidak malah lebih sedih lagi? Seolah-olah kita itu menyepelekan binatang kesayangannya. Iya. Kita mungkin perlu membedakan dua hal ini, yaitu yang pertama perasaan, soal perasaan. Kita tangani perasaan itu dengan menerima bahwa dia tidak apa-apa berduka, dan itu memang sesuatu hal yang wajar, bahwa kalau kita kehilangan suatu makhluk, apalagi orang yang kita kasihi, itu kita wajar berduka. Ada hal yang kedua, yaitu hal konsep. Jadi untuk hal yang konsep ini kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kita bedakan dua hal ini. Untuk perasaan kita terima, sedangkan untuk konsep kita luruskan. Pak Herman, itu kan tadi penjelasan antara sama-sama makhluk hidup gitu ya. Satu binatang, satu manusia. Bagaimana kalau benda yang bergerak dibandingkan dengan makhluk hidup yang bergerak? Kan anak-anak suka sulit membedakan gitu. Dianggapnya itu juga hidup juga gitu, Pak Herman. Bagaimana Pak Herman penjelasannya? Betul, ini bagian yang agak sulit, terutama buat anak-anak yang masih sangat muda. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa kita, diri kita, dan mereka itu adalah hidup. Jadi anak itu adalah hidup. Dan bahwa kita, mereka itu berbeda dengan benda yang tidak hidup. Walaupun bergerak ya Pak ya? Iya, betul. Walaupun bergerak. Jadi misalnya mainan dapat bergerak bukan karena mainan itu punya kehidupan. Nah, kita membantu anak memahami bahwa kalau makhluk hidup bedanya itu dia bernafas. Dia perlu makan, perlu minum, jantungnya berdegup untuk memompa darah ke seluruh tubuh misalnya. Dan kematian itu berarti berhentinya nafas, berhentinya kerja jantung, berhentinya semua aktivitas. Orang mati tidak dapat melakukan apapun juga. Kalau misalnya mainan, nah itu karena ada baterainya misalnya. Kita bisa jelaskan seperti itu. Pak Herman, dengan kemajuan teknologi nih ya, kan saya dengar di Jepang mainan-mainan udah sangat maju begitu ya. Ada mainan yang bahkan kita bisa kasih makan, ada yang minta minum, terus harus dirawat, tidur. Itu mungkin lebih sulit anak membedakan bahwa itu benar-benar benda mati ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang manusia pandai sekali menciptakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata mainan-mainan seperti itu sudah mulai ada di Indonesia dan mungkin kita miliki, memang itu bagian yang lebih sulit untuk dijelaskan. Tetapi kita tetap bisa menjelaskan bahwa kalau yang dibuat oleh manusia, nah itu manusia sampai saat ini tidak bisa membuat kehidupan seperti itu. Kehidupan hanya diberikan oleh Tuhan. Ya, kenyataannya kan anak harus menghadapi bahwa setiap makhluk hidup yang tadi Pak Iman katakan, baik manusia maupun hewan, itu kan suatu saat harus mati gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada anak supaya anak itu jangan merasa takut dan nanti saya akan suatu saat juga akan mati juga gitu. Karena akan timbul pertanyaan itu Pak. Iya, kadang-kadang ketakutan memang tidak bisa dihindarkan sepenuhnya. Tetapi kita perlu siapkan anak bahwa pada akhirnya semua
manusia akan mati. Tetapi sampai pada titik ini kita tidak berhenti. Kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan. Dan kita bisa menjelaskan bahwa kematian manusia bukan akhir dari segalanya. Barangkali itu kuncinya. Ya, Pak Iman, sekarang ini kita melihat seringkali anak juga melihat di tayangan TV dan sebagainya, cerita-cerita khayal itu yang menunjukkan bahwa yang mati-mati ini bisa hidup lagi gitu, Pak. Nah, ini kadang-kadang sulit menerangkan kepada mereka, pada anak-anak. Iya, mungkin ini betul bagian yang sulit. Kita perlu juga lebih banyak bercerita kepada anak hal-hal yang dari Alkitab, dari dunia nyata begitu. Dan anak perlu kita jelaskan berbeda antara kehidupan nyata dengan cerita atau dongeng atau yang dikarang oleh manusia. Jadi ada fakta yang anak perlu kenali dan ada juga fiksi. Nah, betul pada anak yang masih sangat muda ini lebih sulit. Tapi secara bertahap anak harus tahu bahwa yang benar adalah kematian adalah sesuatu yang permanen. Memang betul pada saat seseorang mati di dunia ini dia tidak akan hidup kembali. Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada kehidupan di alam sana, kehidupan atau kebinasaan yang kekal. Nah, kita di sini bisa menjelaskan hal-hal yang rohani, bahwa orang yang percaya akan masuk ke kehidupan yang kekal. Ya Pak Iman, sehubungan dengan itu bagaimana kita menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang juga kita terangkan kepada anak bahwa Tuhan Yesus itu setelah meninggal gitu 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, nah di sini bedanya kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dia memang lahir sebagai manusia, tetapi dia mengalahkan maut. Dan itulah pengharapan dari kita. Jadi, kita yang mati di dalam dosa, kita akan bangkit nantinya karena kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percayai. Memang tidak semuanya langsung anak bisa pahami. Salah satu contoh misalnya soal kekekalan. Karena kekekalan ini baru akan dipahami anak mungkin kurang lebih kalau anak remaja. Anak baru bisa berpikir secara abstrak. Kekekalan itu banyak berkaitan dengan pikiran abstrak. Pak Iman, apakah ada dampak yang negatif itu kalau anak itu melihat seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar? Misalnya bunuh diri atau tertabrak itu sampai luka-luka parah gitu, ada pengaruhnya enggak Pak dengan anak? Tentu saja ada, tetapi kita bisa jelaskan seperti ini. Apapun cara seseorang mati, misalnya dengan cara yang tragis dan sebagainya. Tetapi kalau seseorang sudah hidup di dalam Tuhan, kematiannya adalah kematian yang berharga juga di mata Tuhan. Dan kematian kita tidak membedakan bagaimana cara seseorang mati, tetapi apakah seseorang itu mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Pak Heman, biasanya kalau acara melayap begitu ya, kita sering menemukan bahwa orang tua seringkali menghindarkan anak dari acara-acara seperti itu gitu. Walaupun itu sebenarnya keluarga terdekat, apakah kakak dari anak itu atau ayah atau siapa gitu. Itu sebenarnya positif atau negatif Pak Heman? Menurut Pak Heman? Saya pribadi berpendapat ada kalanya anak juga boleh diajak ke tempat pemakaman. Terutama pemakaman orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi saya sendiri mengajak anak saya menghadiri pemakaman dengan asumsi saya bisa mengajarkan hal yang benar kepada mereka. Selain itu juga
penyelesaian masalah kedukaan itu tadi, bahwa upacara penguburan itu sepertinya menutup suatu bagian dari sejarah hidup kita. Dan di sana ada perpisahan. Ketika anak mengalami perpisahan itu, nah anak sepertinya bisa lebih tuntas begitu nantinya di dalam penyelesaian masalah emosionalnya. Itu kalau anaknya Pak Herman mungkin sudah remaja ya. Kalau yang anak-anak itu apa bisa mengerti gitu Pak Herman? Iya, saya mengajak anak saya ke tempat pemakaman itu mungkin sejak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mereka menghadiri. Mereka memahami Pak? Tentu saya percaya tidak sepenuhnya mereka paham. Tetapi mereka akan lebih cepat mengerti nantinya. Kalau diajak gitu ya Pak ya? Betul. Ya, nah itu kesedihan yang mereka alami karena itu tadi Pak Iman katakan suatu saat perpisahan ya Pak Iman ya. Itu buat anak itu kan bisa lebih cepat hilang itu daripada kita yang dewasa ini. Tergantung siapa, kedekatan. Iya, tergantung kedekatan dan siapa mereka hilang. Kadang-kadang anak merasa kehilangan karena kematian itu tidak terlalu nampak dari luarnya, tetapi diam-diam mereka menyimpan kedukaan. Jadi sekali lagi di sini justru di sini pentingnya kalau anak misalnya tidak mendapat konsep yang jelas, yaitu dia bisa marah. Ya. Tetapi untuk menjelaskan itu kan tidak mungkin sekaligus mereka bisa pahami itu yang Pak Iman katakan. Iya, jadi di sini kuncinya adalah kesabaran kita juga. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin semakin membuat anak bingung dan kita sendiri sulit menjawabnya, mungkin lebih bijaksana kalau kita katakan misalnya soal kekekalan, anak belum bisa memahami seluruhnya, kita katakan, ya pelan-pelan kamu akan lebih mengerti tentang kekekalan. Papa atau mama belum dapat menjelaskan semuanya. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang ini kalau kamu sudah lebih besar nanti. Misalnya dengan cara begitu, jadi anak juga lebih puas. Iya, Pak Iman, apakah anak itu yang sudah memahami tentang kematian, lalu dia mempunyai sikap yang lain terhadap kematian, artinya tidak lagi takut menghadapi kematian atau bagaimana Pak? Setidaknya dia akan lebih siap menghadapi kematian orang lain, kerabat dekatnya maupun dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semua orang mati, itu yang pertama. Dan yang kedua, kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi anak mempunyai pengharapan di balik kematian itu. Sekalipun ada rasa duka, tetapi bukan rasa duka yang tidak terselesaikan. Ya seringkali memang menghadapi jenazah itu kita tuh punya perasaan yang agak lain gitu Pak Iman. Iya. Dengan menghadapi pada saat dia hidup. Iya. Itu sebenarnya perasaan apa Pak Iman yang muncul itu di dalam diri kita itu? Ya kadang-kadang bisa perasaan kehilangan, perasaan sesuatu perasaan yang asing, aneh, karena kita tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi dengan orang yang meninggal itu, sampai pada saat mungkin kita sendiri meninggal, seperti itu. Makanya kadang-kadang kita itu tidak mengajak anak atau tidak melibatkan anak itu. Anak itu kan seringkali kepingin tahu, tanya. Nah kita itu sudah merasa sedih, kita merasa kehilangan, lalu ditanya-tanyai seperti itu, lalu jadi tidak enak gitu Pak Iman. Iya. Di dalam situasi yang seperti itu, kita boleh saja mengatakan seperti ini. Ya, Papa ngerti kamu ada banyak pertanyaan, kamu banyak hal yang belum pahami. Nanti boleh nggak setelah ini selesai semua, kita sudah sampai di rumah dan kita sudah tenang, baru Papa akan jelaskan tentang hal ini lebih banyak kepada kamu. Seperti itu. Itu pasti lebih bisa diterima ya, ya anak gitu ya. Kalau kita langsung marah-marah, takutnya untuk seterusnya anak juga tidak berani bertanya lagi kepada kita. Dan
juga yang sangat penting di sini adalah supaya anak memahami juga tentang konsep-konsep rohani, misalnya tentang dosa, kematian itu kan akibat dosa, tentang penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau begitu, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mendukung kita untuk mengajarkan atau menjelaskan tentang kematian ini kepada anak kita? Gitu? Ada satu ayat yang bagus sekali dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, itu kita jelaskan bagaimana kepada anak itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian kita itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Diterima oleh Tuhan ya Pak ya. Betul. Dan ya, kita jadi nantinya kita mesti menjelaskan kepada anak-anak ini dalam bahasa mereka supaya mereka mengerti gitu Pak Iman ya. Iya, betul. Dan menghadapi kenyataan hidup yang pasti suatu saat akan berakhir. Iya. Ya, terima kasih Pak Iman juga Ibu Wulan untuk perbincangan pada kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna kematian buat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.